Facebook, melalui IG dan YouTube serta medsos lainnya. Kita bersyukur di kesempatan pagi hari ini Allah senantiasa mengkaruniakan nikmatnya kepada kita yang tidak terhingga, nikmat sehat, nikmat kuat, terlebih lagi berupa nikmat iman dan Islam dalam hati kita. Semoga kita istiqomah menjalankan ketaatan kita kepada Allah sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu dimanapun berada, kajian kita hari ini sebagaimana judul yang sudah disampaikan tentang bulan Dzulhijjah dan amalan di dalamnya. Alhamdulillah kita bersyukur Allah memberikan usia dan kesempatan kepada kita hingga kita berjumpa di bulan Dzulhijjah tahun ini. Ya, sudah memasuki hari ini kalau hitungan hisab dan ru'yat pemerintah Indonesia, kita yang berada di Indonesia, ini memasuki tanggal 3 Dzulhijjah hari ini. Artinya sudah 3 hari kita memasuki bulan Dzulhijjah, dan ada amal-amal yang utama, ada banyak keutamaan yang bisa kita raih, kita optimalkan di bulan ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan pahala ampunan dari Allah serta kebaikan dari amal-amal kita yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini. Izin saya share screen untuk lebih mempermudah Bapak Ibu supaya waktunya juga lebih efektif, ya, bagaimana keutamaan dari bulan Dzulhijjah dan juga amaliyah yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah, ya, ayat ke-36. Jadi terkait dengan bilangan bulan, inna iddatasyuhur indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Jadi baik bulan Masehi maupun Hijriah ada 12 bulan. Fi kitabillah, yang merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan ini sekali lagi berlaku baik pada bulan yang disebut dengan bulan Syamsiah atau Qamariyah atau Hijriah dan Masehi, sama, ya, 12 bulan di dalam setahun. Walaupun penanggalannya berbeda antara Hijriah dan Syamsiah, kemudian jumlah per bulannya juga berbeda. Kalau Syamsiah atau Masehi itu 29, 30 dan banyaknya 30 dan 31 gitu. Kalau Hijriah 29 dan 30. Ya wa khalaqas samawati wal ard, dan itu ditetapkan oleh Allah sejak penciptaan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di dalamnya ada 4 bulan yang diharamkan. Dzalika dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimuna fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian. Waqatilul musyrikina kafah, perangilah kaum musyrik itu seluruhnya, kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kalian. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, apa yang dimaksud dengan arba'atul hurum, 4 bulan ini? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa dalam hadis ini menjelaskan tentang 4 bulan itu, ya. Inna zamana qad istaraka ka hayati yauma khalaqas samawati wal ard, bahwasanya Allah sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana keadaan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. As-sana isna asyara syahra, 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Minha arba'atul hurum, di dalamnya ada 4 bulan. Salah satu mutawaliyat, 4 bulan berturut-turut, ya. Zulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram. Ini berturut-turut, bulan ke-11, bulan ke-12 dan bulan ke-1. Ya, udah masuk tahun berikutnya. Wa Rajab Mudhar, dan kemudian Rajab Mudhar. Alladzi baina Jumadi was Sya'ban, di antara bulan Jumadil Tsani atau Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, ya, terpisah untuk bulan Rajab. Nah, ini sering kita bahas, sering disampaikan terkait dengan bulan ini. Tapi kalau kita merujuk kepada hadis ini bahwa ada 1 bulan haram yang disebutkan di antara 4 bulan haram itu yang sedang kita jalani hari ini, ya. Ada Zulqa'dah,
ada Zulhijjah. Nah, kita memasuki bulan Zulhijjah. Apa yang dimaksud dengan Zulhijjah? Adalah bulan di situ orang-orang melaksanakan haji, ya, maka disebut dengan Zulhijjah, ya, bulan haji. Ya, jadi tidak ada haji di bulan-bulan lain, karena dulu pernah ada yang mengusulkan gitu ya, orang Indonesia yang tidak paham tentunya, walaupun disebut dengan tokoh gitu, wah itu haji merepotkan, kenapa harus di bulan yang sama, kenapa harus Zulhijjah, bulan-bulan lain aja, kalau bisa setiap bulan ada haji. Nah, ini orang yang nggak paham ya, haji itu di bulan Zulhijjah dan itu sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan bulan Zulhijjah ini teristimewa adalah karena ada 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang ini disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, juga para ulama, tentang keutamaan di bulan Zulhijjah ini, khususnya 10 pertama di bulan Zulhijjah. Allah buat dalam surat Al-Fajr, ya, wal fajr walayalin ashar, demi fajar dan demi malam yang 10. Ya, malam yang 10 itu apa? 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah, memaknainya para ulama, ada yang menyebutkan 10 hari terakhir bulan Ramadan, layalin ashar ini. Juga ada yang menyebutkan 10 hari pertama bulan Muharram. Jadi ini berbeda pendapat ya. Paling tidak 10 ini ada 3. 10 Zulhijjah 10 saat ini, ada 10 akhir bulan Ramadan, ada 10 awal bulan Muharram. Nah, kata dalam bahasa Arab lail walayal, layal itu dari kata lail, artinya malam ya, sehingga ada surat al-lail ya di dalam Al-Qur'an khusus, ada kemudian kata lail yang jamannya adalah layal, ya, walayalil ashar. Kadang juga digunakan untuk menyebut hari, ya. Nah, berapa lama pergi? 3 hari 3 malam. Agar disebut 3 hari ya sama, ya 3 malam juga termasuk di dalamnya begitu. Sehingga ayat tersebut bisa dimaknai juga, walaupun menggunakan layal artinya malam, tapi maksudnya juga kepada siang dan malam, artinya 10 hari. Begitu, maksudnya kepada hari. Sehingga menurut Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa tafsiran yang menyebutkan 10 hari Zulhijjah di ayat surat Al-Fajr ayat kedua ini, itu yang lebih tepat. Dan ini pendapat yang disampaikan oleh mayoritas para ulama. Bahwasanya layalin asar 10 hari 10 hari itu yang dimaksud adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu apa keutamaan bulan Zulhijjah ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayamin al-amalu salih fiha habbu ilallah min hadhihi al-ayyam." Rasulullah bersabda, tidak ada hari atau satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini. Jadi disebutkan al-ayyam, ayam itu jamak dari yaum, tidak satu hari, tapi hari-hari. Karena kenapa disebutkan berhari-hari? Karena ada 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini, ya, layalin asyar tadi. Ma min ayyamin amalus salih fiha habbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini, yakni ayyamil asyar. Kemudian disebutkan atau para ahli hadis menambahkan yakni ayyamil asyar, yaitu hari yang 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Qalu ya Rasulullah wala jihadu fi sabilillah. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak pula dengan jihad fi sabilillah? Jadi dengan amal ini juga melebihi orang yang berjihad fi sabilillah? Begitu kurang lebih pertanyaannya ya dari para sahabat kepada Rasulullah. Maka Rasul menjawab, qala wala jihadu fi sabilillah. Juga tidak pula jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai'in. Kecuali seseorang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya namun tidak kembali satu apapun. Nah, inilah keutamaan bagaimana seorang yang melakukan amal soleh di bulan Zulhijjah ini, amalnya begitu luar biasa, bahkan melebihi seorang yang berjihad dalam hadis ini. Lalu
seperti apa amal yang dicintai oleh Allah ini? Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, wa idza kana ahabu ilallah fa huwa afdalu indahu. Apabila ada satu amal, amal itu lebih dicintai oleh Allah. Ya, jadi ada kata hubbun itu cinta. Kalau ahabbu menggunakan ismu tafdil, ya, menggunakan kata bahasa kitanya superlatif bahasa Arab, bahasa Inggrisnya, atau ya menunjukkan kepada lebih atau paling, ya. Ada kalimat sesuatu yang paling dicintai Allah, maka itu adalah sesuatu yang paling afdol di sisinya. Ketika Allah atau Rasulnya menyebutkan ini hari-hari yang sangat utama untuk beramal, maka saat itu menunjukkan kepada amal yang dicintai oleh Allah dan merupakan afdol indahu, amal yang utama di sisinya. Dalam surat Ali Imran Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini kalimat fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah. Ini sebenarnya ungkapan yang di dalam Al-Quran, tetapi juga kepada Rasulullah, gitu ya, khitabnya. Maka Rasulullah mengatakan fattabi'uni, ikutilah aku. Jadi seorang ingin mendapatkan cinta Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, dan beramal dengan amal yang menyampaikan kepada cinta Allah, maka rumusnya adalah fattabi'uni. Nah, berikutnya kita harus mengikuti contoh Rasulullah. Selain amalnya karena Allah, maka amalnya pun harus sesuai dengan contoh Rasulullah. Maka yuhibbukumullah, nanti Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surat Ali Imran, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, apa saja amalan yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah? Jadi sebelum amalannya, keutamaan dulu, ya. Apa keutamaannya tentang bulan Dzulhijjah ini? Ada banyak, gitu ya, di antaranya bahwa Islam itu disempurnakan oleh Allah pada bulan Dzulhijjah. Di surat Al-Maidah ayat 3 Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Surat Al-Maidah ayat 3. Dan ini menurut para ahli tafsir, ini adalah surat atau ayat terakhir, ya, surat Al-Maidah ayat 3 ini, ayat terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, sekaligus menyempurnakan kenabian Rasulullah, menyempurnakan ajaran Islam yang diturunkan kepada umat manusia melalui perantara Rasulullah SAW. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan dicukupkan atas kalian nikmatku, wa raditu lakumul islam madinan, dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Nah, turunnya ayat ini, ya, adalah turun pada saat Rasulullah melakukan haji wada. Haji wada adalah haji terakhir perpisahan, dan tentu saja karena melaksanakan haji di bulan Dzulhijjah, gitu ya. Maka bulan Dzulhijjah tidak lepas dari sejarah Islam, tonggak sejarah Islam, di mana disempurnakannya ajaran Islam ini, diturunkannya ajaran Islam dan disempurnakannya itu pada bulan Dzulhijjah. Kemudian saking, ya, ini ada asar dari Umar bin Khattab, saking bagaimana istimewanya sebenarnya bulan Dzulhijjah ini, satu ketika datang kepada Umar bin Khattab itu orang Yahudi. Kata orang Yahudi ini, wahai Umar, aku tahu kalau agama kalian, agamamu itu ada hari di mana disempurnakan agamamu. Kalau itu turun kepada agama kami, akan kami jadikan sebagai hari besar, akan kami jadikan sebagai hari raya. Maka Umar menjawab, ya, aku pun tahu itu adalah hari di mana Allah menurunkan ayatnya yang terakhir, menyempurnakan ajarannya. Dan kemudian Umar membacakan ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Walaupun orang Yahudi tadi mengetahui tentu
Umar bin Khattab lebih tahu, dan memang ada hari raya di bulan Dzulhijjah ini ya. Kita akan bertemu nanti tanggal 10 Dzulhijjah dengan hari raya kita Idul Adha. Ya, selain hari raya Idul Fitri, Idain, itu juga ada Idul Adha. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, terkhusus lagi juga di bulan Dzulhijjah ini ada puasa Arafah. Puasa Arafah adalah di antara kekhususan umat Islam. Bahkan ini yang tidak ada ketika Umar bin Khattab tadi ketemu dengan orang Yahudi dan dia tidak tahu dan tidak punya puasa seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin. Keistimewaan yang luar biasa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang saum Arafah ini, saum Ashura yukaffiru sanatil madiyah, wa saum Arafah yukaffiru sanatain al-madiyah wal mustaqbilah. Saum Ashura itu artinya tanggal 10, yang dimaksud 10 Muharram, begitu. Yukaffiru sanatal madiyah, akan menghapus dosa setahun yang lalu. Saum Arafah yukaffiru sanatain, sementara saum Arafah menghapus 2 tahun. Al-madiyah wal mustaqbilah, tahun yang lalu dan yang tahun yang akan datang. Ya, riwayat Imam An-Nasai. Jadi kekhususan dan keistimewaan bulan Dzulhijjah juga, selain tentu ada kurban, ada pelaksanaan ibadah haji, ada saum Arafah, yang ketika para jemaah haji wukuf di Arafah, kita yang tidak berhaji, kita yang berada di tanah air, maka kita disunahkan berpuasa 1 hari. Puasa Arafah itu bisa menghapus dosa selama 2 tahun lamanya. Selama 2 tahun, ya. Sanatil madiyah, tahun 1 tahun ke belakang, wasanatil mustaqbilah, dan 1 tahun ke depan. Nah, Bapak Ibu yang baik, lalu sekarang amalannya, ya, nanti 15 menit terakhir kita bisa dialog. Ya, terakhir adalah bagaimana amalan di bulan Dzulhijjah ini. 1, tentunya berpuasa. Selain tadi ada puasa khusus bulan Dzulhijjah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian ada juga hadis dari Abu Hunaid bin Khalid, dari istrinya, dan juga dari beberapa istri Nabi, ya, karena dalam hadisnya min azwajin Nabi, dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengatakan an ba'di azwajin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qalat kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu tis'adil hijjah wa yauma Ashura salasata ayyam min kulli syahrin wa awwala isnaini minasyahri wal khamis. Nah, ini diantara puasa-puasa yang disebutkan atau puasa sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An ba'di azwaj, dari sebagian atau dari diantara istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qalat, ada yang mengatakan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yasumu tis'a dzulhijjah. Rasulullah berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Ya, dimaksud adalah 9 hari di awal Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9. Nanti tanggal 10-nya sudah Idul Adha, sudah haram berpuasa. 1 sampai 9. Ya, jadi di 10 awal 1 sampai 9-nya Rasulullah berpuasa menurut dari istri Nabi. Wa yauma Asyura, kemudian Rasul juga puasa di hari Asyura, atau yang kita kenal tanggal 10 Muharram, nanti di bulan Muharram, ya, bulan depan. Wa salasata ayyam min kulli syahr, 3 hari di setiap bulan, disebut dengan ayyamul bid, ya, puasa di tengah bulan. Awal isnaini minasyahri wal khamis, kemudian juga Rasulullah melakukan puasa setiap hari Senin dan Kamis. Maaf, ini Senin Kamisnya tidak termasukkan di sini terjemahannya. Jadi terkait dengan puasa di bulan Dzulhijjah, itu ada kalimat di sini yasumu tis'a dzulhijjah, berpuasa di bulan Dzulhijjah. Ini memang ada perbedaan pendapat, ya, karena ada Aisyah pernah mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa berturut-turut 10 hari. Nah, sehingga ada mengatakan, oh, puasa ini ada, puasa ini tidak, puasa awal Dzulhijjah itu boleh dilakukan, atau ada yang mengatakan tidak, gitu ya. Nah, ternyata di antara para sahabat yang mempraktekkan puasa selama 9 hari awal Dzulhijjah ini, di antaranya Ibnu Umar.
Dan riwayatnya Ibnu Umar tidak pernah terlewat, dia setiap tahun berpuasa di awal bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9. Jadi ada contoh dari sahabat yang tentu saja sahabat tidak melakukan kecuali meniru atau melakukan dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ulama lain seperti Imam Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Qatadah juga menyebutkan keutamaan puasa pada hari-hari tersebut. Ya, inilah yang menjadi pendapat mayoritas ulama. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, ada yang mau puasa dari tanggal 1 silakan. Ya, hadisnya yang tadi dari para istri-istri Nabi ya diterimanya dari sahabat dan riwayat Imam Tirmizi dari Ibnu Hibban. Kemudian juga kalau mau Senin Kamis saja, jadi Senin Kamis kita di pekan atau di 9 hari awal Dzulhijjah ini nilainya tentu berbeda dengan Senin Kamis di luar bulan Dzulhijjah ya. Atau mungkin terbiasa saum Daudnya di Dzulhijjah ini nilainya berbeda. Maka silakan berpuasa, paling tidak sama sekali tidak dari tanggal 1, tanggal 9 jangan terlewat. Karena itu saum Asyura ya. Saum Arafah di mana menghapus tadi dalam hadisnya dosa selamanya 2 tahun, 1 tahun ke belakang dan 1 tahun yang akan datang. Jadi ini amal utama, Bapak Ibu silakan memperbanyak saum ya, intinya saum sunnah. Jadi tidak usah diperdebatkan, yang dari tanggal 1 silakan, yang mau Senin, Kamis dan Arafah silakan, yang mau Arafah saja silakan. Tapi berpuasa adalah diantara amal yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah, karena ini amal yang utama ketika beramal di bulan ini. Kedua, disunahkan memperbanyak takbir dan zikir. Ya, mungkin di kita biasanya takbir itu dimulai pada tanggal 10 saja, ya. Nah, tapi ternyata mempraktekkan hadis ini ya di Arab itu atau di sekitar Mekah, itu saya juga kontak-kontak dengan tim yang ada di Mekah. Oh, ini udah takbiran, katanya. Begitu masuk tanggal 1 itu udah takbiran, gitu ya. Di beberapa masjid atau di beberapa tempat, termasuk di beberapa hotel yang berdekatan dengan Masjidil Haram itu takbiran itu dari tanggal 1. Bisa jadi benar mempraktekkan dari hadis ini, hadis riwayat Imam Bukhari. Wa qala Ibnu Abbas wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat ayyamul ashr. Ibnu Abbas berkata, fadhkurullah, maka berzikirlah kepada Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang telah ditentukan. Hari-hari berbilang, ma'lumat gitu ya. Ayyamul ashr, yaitu 10 hari. Wal ayyamin ma'dudat ayyamut tasyrik, juga hari-hari yang berbilang di hari tasyrik. Jadi mulai 10 awal, terutama juga tanggal 10 Dzulhijjahnya sampai kepada tanggal 13. Ya, alhamdulillah di masjid-masjid kita juga dari tanggal 10 sampai tanggal 13 kita membiasakan untuk bertakbir gitu ya, takbiran. Karena ini termasuk yang disunahkan. Wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Orang-orang kemudian ketika itu Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar dari pasar kemudian bertakbir, dan orang-orang pun ikut takbir ya, bertakbir. Wa kabbara Muhammad bin Ali khalfan nafilah, dan Muhammad bin Ali bertakbir setelah salat sunnah. Jadi utamanya setelah salat sunnah Id, tapi boleh sebenarnya bertakbir dari mulai awal bulan Dzulhijjah ini ya. Bertakbir ini termasuk di sunnah di bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, menunaikan haji dan umroh. Sudah jelas bahwa ibadah haji itu di bulan haji, bulan Dzulhijjah, dan ditunaikan umroh dan lebih utama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama sudah mau puncaknya ya, karena nanti puncaknya awal tanggal 8, nanti tarwiyah puncaknya sekali tanggal 9 dengan Yaumil Arafah, kemudian ada tanggal 10-nya dengan Yaumin Nahar, tanggal 11, 12, 13 dengan Ayyamut Tasyrik. Itu semuanya dilakukan di bulan Dzulhijjah, pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Keempat, memperbanyak amal saleh ya. Taksiru amal saleh, memperbanyak amal saleh, sebagaimana keutamaan hadis dari Ibnu Abbas yang di awal ya, yang disebutkan bahwa amal di bulan Ramadan, di bulan Dzulhijjah ini dilipat gandakan
berbeda hari-harinya dengan hari-hari yang lain, 10 hari ini amalnya begitu luar biasa, maka dianjurkan memperbanyak amalan sunnah seperti salat sunnah, ya tahajud jangan lewat, qobliyah ba'diyah, salat duha, masuk ke masjid tahiyatul masjid. Ini amal-amalan sunnah. Kemudian perbanyak sedekah, ya kalau agak pelit kemarin-kemarin, ayo Zulhijjah ini sedekah, ya keluarkan. Memperbanyak baca Quran, minimalnya one day one juz, kalau bisa ditambahkan lebih dari itu, tambahin juga hafalannya. Boleh juga atau amal lain seperti beramal ma'ruf nahi munkar atau majelis ilmu seperti kita ini bagian dari iktsaru amal saleh, memperbanyak amal saleh. Nah, kelima tentu saja ada berkurban, ya. Nah, nanti tanggal 10 ada kurban. Jadi puncak 10 awal Zulhijjah ini dari tanggal 1 sampai tanggal 9 mulai dari berpuasa, memperbanyak takbir, baca Quran, sholat sunat sebagainya, dari sampai tanggal 10 Rasulullah bersabda, "Ma'amila banu Adam yauman nahar amalan ahaba ilallahi azza wa jalla min hiraqidar." Tidak ada pada hari nahar itu hari Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah nanti, di mana manusia beramal dengan satu amalan yang lebih dicintai, yang sangat dicintai oleh Allah, yang pahalanya begitu besar, pahalanya sangat luar biasa, min hiraqidar, daripada menyembelih hewan kurban. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa adlafi wa asy'ariha. Karena kelak di hari kiamat akan datang dengan tanduk-tanduk kuku-kuku rambut hewan tersebut. Wa inna dama la yaqa min Allah azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa 'alal ardi fatibu biha nafsan. Dan sungguh darah tersebut akan sampai, jadi sebelum darahnya itu mengucur, sebelum darahnya sampai ke tanah, sudah sampai amal dia kepada Allah, Allah sudah ridho, Allah ampuni dosa orang yang berkurban itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Fatibu biha nafsan." Bertobatlah dengan berkurban itu, bentuk dari tobat membersihkan jiwa kalian. Nah, karena ada fatibu biha nafsan, amal yang keenam, perbanyak tobat. Ya, di bulan ini juga adalah bulan untuk kita memohon ampunan kepada Allah, berharap diampuni dosa-dosa, dihapuskan setiap kesalahan kita. Termasuk yang ditekankan di awal Zulhijjah ini adalah bertobat dari berbagai dosa dan maksiat, serta meninggalkan tindakan zalim. Intinya keutamaan 10 hari awal Zulhijjah, berlaku amalan apa saja, selama tentu itu adalah amal baik, amal saleh, tidak terbatas pada amalan tertentu, sehingga amalan tersebut bentuknya bisa salat, bisa sedekah, baca Quran, majelis ilmu, saling menasehati, dan amal lainnya. Selama amal baik itu merupakan amal yang kita raih di dalam mengisi keutamaan bulan Zulhijjah ini. Demikian Bapak Ibu, ya, silakan kita akan dialog kalau ada pertanyaan. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengoptimalkan bulan Zulhijjah ini dengan amal-amal terbaik kita. Alhamdulillah. Ya, kita buka tanya jawab. Ya, sudah ada yang raise hand. Umi Arif sudah raise hand. Kalau mau langsung, belum di chat juga, ini banyak yang di chat, nanti kita baca juga. Dan insya Allah dari mulai kemarin kita sudah mulai, ya, sudah mulai dengan tanya jawab atau konsultasi kurban. Kita akan lanjutkan nanti selepas siaran jam 6, ya. Dan sudah banyak pertanyaan di sini, beberapa pertanyaan sebelum nanti yang resen, ya. Ada dari YouTube, ya. Sinuwun, YouTube Sinuwun. Dosa yang dihapus, dosa yang kayak gimana Ustaz? Oke, baik. Tadi jelas dalam hadisnya, ya, yukafiru sanatain, ya, akan menghapus dosa 2 tahun, sanatul madiyah wa sanatul atiyah, sanatul madiyah wa sanatul mustaqbilah, dalam hadis yang tadi, dalam hadis lain sanatul atiyah. Jadi maksudnya sama, dosa yang lalu ataupun dosa yang akan datang. Dosa seperti apa? Ya, kalau yang saya dapatkan dari para ulama adalah dosa-dosa kecil, ya. Kalau dosa besar tentu harus bertobat dengan tobat dan nasuha. Tapi dosa kecil
itu juga luar biasa ya kalau kita dapat ampunan Allah. Karena sesungguhnya dosa itu tidak disebut dosa besar atau kecil ya. Dalam hadis itu ada disebut al-kabair dosa besar, tapi ada tidak disebut as-saghair dosa kecil. Sehingga bisa jadi dosa besar itu ada dan tidak ada dosa kecil, karena besar itu terjadi dari kumpulan yang kecil. Jadi kalau dosa kecil saja diampuni, maka kita sangat bersyukur. Jadi yang dimaksud di sini menurut para ulama adalah dosa kecil ya, yang itu diampuni. Tapi kalau dosa besar sebagaimana mengsekutukan Allah, berzina, membunuh, maka itu harus dengan taubatan nasuha. Selain tentu juga melakukan ya puasa sunnah Arafah ini juga untuk menghapus dosa-dosa kecil yang lainnya. Begitu ya untuk Sinuwun ya dari YouTube. Oke, ini dari Adi Halis di FB. Izin bertanya untuk puasa Arafah untuk tahun ini apakah mengikuti saat wukuf di Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah di Indonesia? Ya, kemarin sudah sempat dibahas juga ya. Jadi memang ada perbedaan tahun ini, dan ini bukan tahun pertama, beberapa tahun ke belakang juga setahu saya ada perbedaan begitu. Ya, ini harus kita sikapi dengan bijak. Ada yang memang mengikuti pemerintah Arab Saudi yang jatuh pada tanggal 9 Juli, Idul Adhanya, 10 Juli Hijjahnya. Pemerintah Indonesia jatuh pada 10 Juli, tanggal 10 Juli Hijjahnya. Berarti ada selisih 1 hari. Artinya juga kepada wukuf Arafahnya atau saum Arafahnya itu juga ada selisih. Nah, ikut yang mana? Kalau ditanyanya saya begitu ya, tentu saja pertama harus saling menghormati. Mau yang tanggal 9 Idul Adhanya mengikuti, berarti tanggal 8 Juli puasa Arafahnya mengikuti Saudi, silahkan ya, berarti mengikuti Saudi gitu. Mau tanggal 9 saum Arafahnya dan Idul Adha tanggal 10 sebagaimana mengikuti pemerintah, maka itu juga silahkan. Ya, kalau mengikuti pemerintah, maka kita mengikuti ulil amri ya, dan itu ditentukan bukan oleh pemerintah sendiri, bukan oleh menteri satu orang, tapi oleh banyak orang yang di situ ada para ulama, berbagai ormas, berbagai perwakilan organisasi masyarakat, para majelis ulama yang juga ikut menentukan. Dan di situ tentu ada metode yang digunakan, metode hisab, ruqyah dan seterusnya. Nah, sehingga itu lebih menenteramkan model kita orang yang awam. Tapi kalau tetap mau ikut Mekah juga silakan ya, tanpa mengurangi rasa hormat begitu. Ya ingin saya mau tetap Mekah, di Mekah juga hari Kamis, hari Sabtu Idul Adhanya, berarti saya Jumat puasanya, silakan ya, enggak, karena ibadah itu akan berpulang kepada kita masing-masing. Atau tidak pun tidak apa-apa ya, saya emang nggak mau puasa Arafah ya, tidak apa-apa kok, sunnah kok, tidak berdosa ya, tidak wajib begitu, sunnah hukumnya. Hanya tentu saja bagi orang yang tahu amalan keutamaan, ini jangan dilewatkan karena kejadian setahun sekali, walaupun hukumnya sunnah, tapi pahalanya luar biasa dengan menghapus dosa 2 tahun tadi. Begitu ya. Yang resen mau bertanya atau ya silakan Umi Arif atau Ibu Yuniarti, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Pak Ustadz, kan saya tuh nggak puasa dari satu ya, Pak Ustadz. Misalnya kita saya kadang-kadang suka lupa, Pak Ustadz. Misalnya kan saya sedang di rumah kakak sih sebetulnya. Jadi kita tuh kadang-kadang suka namanya juga di rumah orang, Pak Ustadz. Jadi asalnya malu gitu, Pak Ustadz, kalau bukan di rumah sendiri. Jadi misalnya kita nggak puasa sih sebetulnya nggak berdosa ya, tapi kan pahalanya berkurang. Nah itu bisa diganti nggak ya, Pak Ustadz? Setelah itu nggak bisa ya, Pak Ustadz? Setelah Lebaran, setelah misalnya setelah apa nih? Setelah Idul Adha. Oke.
Jadi diganti di setelah Idul Adha boleh atau tidak gitu pertanyaannya ya? Iya, Pak Ustadz. Iya. Baik Ibu, terima kasih. Nah, jadi terkait dengan ibadah itu sangat berkaitan dengan waktu, ya. Nah, termasuk Arafah ini ya hanya pada tanggal 9 Zulhijjah saja. Ya nanti aja karena ini tanggal 9 misalkan ya, ibu-ibu haid ya, haid kan nggak bisa puasa. Nanti aja setelah hari tasrik, setelah bersih haidnya, baru bersih tanggal 14 Zulhijjah. Lalu 14 puasa mengganti tanggal 9. Nah nggak bisa Bu ya, karena terkait dengan waktu. Tanggal 9 ya tanggal 9 saja. Atau rugi dong, gimana kita para wanita yang justru pada tanggal 9 itu inginnya puasa tapi ternyata haid jadi nggak boleh puasa. Insya Allah kalau ibu niat dari sekarang nanti tanggal 9 puasa, ternyata begitu tanggal 8 keluar haid, niat ibu sudah tercatat. Itu satu ya. Yang kedua, pahalanya juga insya Allah dapat ketika memang membiasakan setiap tahun juga terbiasa untuk saum Arafah. Tahun ini enggak, bukan karena tidak mau, bukan karena malas, bukan karena enggan, tapi karena memang haid ya yang mengakibatkan tidak boleh berpuasa dan tidak usah diganti Bu. Beda dengan puasa wajib ya, puasa Ramadan misalkan kalau batal karena haid atau karena yang lainnya, karena sakit, karena perjalanan, diperintahkan diganti di hari-hari yang lain ya, min ayamin ma'dudat fa'iddatu min ayamin ukhar, ganti di hari-hari yang lain ya, dari hari yang berbilang itu. Tetapi karena saum Arafah ini sunnah maka tidak usah diganti Bu. Jadi ketika tidak sempat puasa karena satu dan lain hal, maka tidak bisa diganti. Ya, mungkin kalau seperti Ibu Yuniarti tadi kondisinya karena di rumah orang begitu, tidak memungkinkan ya tidak puasa, tidak apa-apa secara hukum ya. Tapi kalau saran saya kalau masih bisa dikomunikasikan, karena kesempatannya jarang begitu, komunikasikanlah, sampaikan mungkin ke tuan rumah bahwa ini saya puasa, izin untuk bisa berpuasa karena tanggal 9. Mungkin ketika dikomunikasikan dengan baik, itu pun masih bisa menjadi peluang untuk kita bisa tetap berpuasa ya. Ketika memungkinkan, tadi tidak dalam kondisi haid bagi ibu-ibu. Begitu, saya lanjutkan, masih ada waktu 7 menit lagi ya sebelum nanti beralih dengan Ustadz Tauhid terkait dengan konsultasi kurban. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya Ibu Umi Arif silakan. Baik, saya ingin menanyakan apakah ibadah kurban ini hanya dianjurkan untuk sekali seumur hidup atau setiap tahun bagi keluarga, atau bila ada kemampuan begitu saja. Terima kasih. Ya, baik. Bagus pertanyaannya ya. Pertama, apakah ini setiap tahun atau setahun sekali ya? Bagi yang punya kelapangan maka setahun sekali Bu. Ya, pertama bahwa kejadian Idul Adha atau 10 Zulhijjah itu terulang setiap tahun. Nah, beda dengan akikah. Kalau akikah seumur hidup sekali, ya sekali, tidak ada ini akikahkan tiap tahun, nggak boleh, ya nggak ada. Maka dalam hadis Imam Bukhari itu spesifik di hari ke-7 hari kelahiran, gitu ya. Itu untuk akikah. Tetapi untuk Idul Kurban, Idul Adha atau berkurban itu bisa tiap tahun. Itu satu Bu ya. Yang kedua, apakah harus dalam keadaan lapang saja? Tentu saja keadaan lapang itu lebih memungkinkan dan lebih sangat dianjurkan. Berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudahi fala yuqribanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan dan dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat salat kami. Nah, di situ man wajada sa'atan artinya yang memiliki kelapangan, ya bisa jadi mungkin setiap orang ekonominya berbeda, setiap orang ada naik turun fluktuatif kondisi keuangannya. Tahun ini bisa kurban, tahun lalu tuh nggak bisa karena pandemi, tahun depannya ada yang bisnis usahanya turun, nggak bisa lagi. Nah, jadi
jada sa'atan tadi berdasarkan hadis ini yang memang memiliki keleluasaan atau memiliki kesempatan, memiliki kelapangan untuk berkurban. Bagi yang tidak, kalau kita mengambil mazhab mayoritas ulama, jumhur ulama, bahwa kurban ini hukumnya sunnah muakkadah, maka tidak mengapa ketika memang tidak cukup untuk berkurban lalu tidak berkurban. Begitu ya Ibu Umi Arif ya. Baik, dilanjut. Oke, ini dari Ibu Tatu ya. Izin bertanya, apa yang harus dilakukan jika sedang berhalangan atau haid supaya tetap mendapatkan pahala? Oke, baik Bu, ini khusus bagi ibu-ibu ya dan bapak-bapak juga supaya tahu. Jadi yang haid itu hanya 2 yang tidak dilakukan ya. Kita tidak boleh sholat dan puasa saja. Amalan lainnya boleh. Termasuk satu lagi sebenarnya bagi yang umroh dan haji tidak boleh tawaf gitu ya. Tapi kan kita tidak umroh, tidak haji, 2, tidak boleh puasa dan tidak boleh sholat. Ya, yang lainnya mah enggak Bu. Baca Quran ada pendapat boleh pegang mushaf boleh tidak, atau mungkin boleh juga baca terjemahannya saja, silakan. Itu termasuk amal yang boleh dilakukan. Zikir bisa sebanyak mungkin walaupun dalam keadaan haid. Sedekah bisa berapapun walaupun dalam keadaan haid. Jadi selain 2 tadi keadaan haid ya, tidak boleh sholat dan puasa, maka yang lainnya silakan. Ibu bisa melakukan amal soleh lain yang itu merupakan amal yang utama di 10 awal Zulhijjah ini. Nah, termasuk dengan ibu tidak sholat, tidak puasa ketika Zulhijjah ini juga tetap berpahala ya, karena tidak sholatnya dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, karena memang diperintahkan untuk tidak melakukan sholat pada saat haid, begitu. Tetap di situ ada nilai pahala dan kebaikan. Jadi jangan khawatir, aduh gara-gara haid jadi tidak ada kesempatan untuk beribadah, tidak ada kesempatan beramal soleh. Masih banyak, kecuali puasa dan sholat, yang lainnya banyak masih bisa kita lakukan untuk beramal soleh. Begitu ya. Baik, untuk di Indonesia, ini sudah ya tadi terkait dengan perbedaan waktu ya antara Saudi Arabia dan kita di Indonesia. Sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak boleh menjas atau menyalahkan yang berbeda dengan kita. Oh dia beda nih, pemerintah nggak benar membedai Mekah. Nah, tidak boleh melakukan begitu. Atau sebaliknya, wah ini tidak ikut pemerintah berarti dia suruh tinggal di Saudi aja, jangan tinggal di Indonesia. Orang itu beribadah harus dengan keyakinan, harus dengan kepahaman, dan harus dengan niat masing-masing yang itu menenteramkan dirinya. Ya, jadi kita tidak boleh beribadah dengan merasa terpaksa atau beribadah dengan kondisi yang kita sendiri tidak yakin, gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kita harus menghormati yang berbeda dengan kita. Ya, nah ini perbedaan ini terjadi tidak masa kita saja, masa dulu juga para ulama banyak perbedaan, tetapi tidak menjadikan perpecahan, tetapi satu sama lain bisa saling menghargai. Kurang lebih begitu ya, Ibu. Bapak Ibu yang baik, waktu kita 1 menit lagi di AMK pagi ini, nanti kita akan lanjutkan dengan dialog Ustadz Tauhid. Nampaknya sudah hadir atau belum nih Ustadz Tauhid, kita absen. 1 menit lagi, nampaknya sudah muncul. Saya akan closing dulu karena 1 menit lagi. Bapak Ibu, selamat menjalani hari-hari di bulan Zulhijjah ini. Mumpung baru hari ketiga, itu ya, masuk hari ketiga, masih punya waktu terbentang sampai hari Sabtu nanti untuk melaksanakan amal-amal terbaik di 10 awal bulan Zulhijjah. Dan jangan lupa tentu saja puncaknya adalah tanggal 10 nanti dengan Idul Kurban, Yaumin Nahar, yang merupakan amal yang sangat besar pahalanya, yang luar biasa ketika kita melakukannya berkurban nanti pada tanggal 10. Oleh karena itu, kita akan lanjutkan dengan fikih kurban. Saya tutup dulu sesi ini karena akan saya serahkan kepada Ustadz Taufik Hidayat berikut ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, tepat pukul 6 pagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kembali ya
sesi konsultasi kurban bersama Dewan Pengawas Syariah dari Tauhid Peduli sebagai bagian dari program Peduli memberikan edukasi kepada masyarakat ya Ustaz. Dan ini juga adalah kewajiban DPS memastikan adanya edukasi kepada masyarakat. Khusus tak hanya Jiswab Ustaz, tapi juga adalah kurban sebagai core kompetensi dari lembaga amil zakat seluruhnya ya, tak hanya dari Tauhid Peduli, khusus dari Tauhid Peduli. Itu baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah di hari kedua ya, di pekan terakhir menuju Idul Adha, prosesi gelaran tahunan Ustaz. Semua lembaga zakat juga sama melaksanakan program unggulan ya, khusus DT Peduli melakukan program unggulan kurban peduli negeri Ustaz. Sebuah kiprah apresiasi kepada umat ya, hampir 2 dekade terakhir ini sudah dilaksanakan oleh DT Peduli. Karena kita juga hari kemarin itu sudah masuk ke 23 tahun Ustaz DT Peduli. Masya Allah, mudah-mudahan senantiasa menebar manfaat dan maslahat banyak. Insya Allah sudah banyak pertanyaan nih Ustaz konsultasi Jakarta ini. Memang kita berharap berdoa dan bermohon mudah-mudahan seluruh rombongan haji yang hari ini sedang melaksanakan proses hajian ini, memang khususnya guru kita semua ya, senantiasa diberikan kelancaran ya Ustaz, keberkahan, kesuksesan, dan tentunya kemudian juga alhamdulillah mudah-mudahan Ustaz Alim Nurdin juga akan bergabung Ustaz, walaupun sudah berada di kawasan Haram sana ya, mudah-mudahan bisa bergabung. Ustaz sudah ganti layar ya, insya Allah kita akan mulai kembali ya, langsung ke konsultasi Jiswab atau ada yang disampaikan terlebih dahulu Ustaz? Ya, nanti mungkin 1-2 pertanyaan dulu supaya di tengah nanti kita sambung juga dengan materi yang kemarin sedikit ya Ustaz Tauhid. Ya. Silakan mungkin 1-2 pertanyaan dulu. Iya, baik Ustaz. Pertanyaan yang kaitan dengan puasa Arafah ini memang menjadi tren ya hari ini, karena perbedaan di antara kita ya Ustaz. Di Betul. Indonesia sendiri kita jadinya hari Jumatkah atau hari Sabtukah gitu. Kalau di Indonesia nih Ustaz. Ya. Tegasnya barangkali bagi kita kalau mengikuti pemerintah sebaiknya seperti apa ini Ustaz? Ya, jadi kalau saya simpulkan memang dalam mensikapi ini ada 4 pendapat akhirnya ya, terbagi kepada 4 golongan ya. Jadi 1, ada yang mengikuti penetapan hasil ruqyah negara Saudi. Ya, tentu dengan argumen bahwa puasa Arafah itu berkaitan dengan peristiwa wukuf di Arafah. Jadi adanya puasa Arafah itu karena ada wukuf di Arafah. Sehingga mereka berpuasa di hari Jumat karena wukufnya hari Jumat, dan Idul Adha-nya hari Sabtu. Karena di Saudi hari Sabtu itu sudah Idul Adha. Ini pendapat pertama ya, Ustaz Tauhid. Yang kedua, ada yang mengikuti hasil penetapan ruqyah hilal pemerintah ya, di mana berpuasanya hari Sabtu karena tanggal 9-nya jatuh pada hari Sabtu, 9 Juli, 9 Julijahnya, walaupun wukufnya di Makkahnya sudah hari Jumat begitu ya, tapi hari Sabtunya itu sudah hari di Indonesia baru tanggal 9 hari Sabtunya, dan Idul Adha hari Ahad. Ini juga merujuk kepada bahwa adanya Arafah itu karena tanggal 9. Kalau tadi karena adanya hari Arafah maka berpuasa, adanya Arafah karena tanggal 9, maka tanggal 9 berpuasa itu di hari Sabtu. Pendapat ketiga, ada mengambil jalan tengah ya, sebagai bentuk kehati-hatian. Jadi mereka puasanya di hari Jumat dan Sabtu ya, puasanya jadi 2 hari, puasa Arafahnya 8-9 Juli, kemudian lebarannya tanggal 10, lebarannya hari Ahad. Ada juga yang mengambil jalan tengah lain, puasa Arafahnya hari Jumat, ikut ruqyah hilal Saudi, tapi lebarannya hari Minggu, ikut ruqyah hilal Indonesia. Nah, jadi terlepas dari mungkin nanti akan 4 kelompok ini nih Ustaz Tauhid ya, dan Bapak Ibu semuanya, para pemirsa, sahabat-sahabat MQ, jadi ada masalah khilafiyah yang istihad yang muktabar tentunya,
walaupun tetap kita harus pilih pendapat salah satunya. Tentu saja kalau dipilih salah satunya, kalau saya boleh menjelaskan Bapak Ibu bahwa setiap negeri itu ada punya matlak hilal ya masing-masing. Jadi bisa jadi antara Saudi dan Indonesia terkadang terjadi perbedaan hilal karena terjadi bahkan misalkan karena ada mendung saja hilal bisa tidak terlihat, gitu kan? Kalau patokannya kepada hilal. Sekarang dengan hisab, dengan teknologi, semua itu sudah bisa dilakukan jauh lebih akurat dibanding mungkin pada masa lalu yang hanya dengan mata telanjang saja dilihatnya, begitu. Nah, sehingga kalau memang tidak nampak dan tidak jelas hilal, perintahnya sebagaimana dalam puasa, Rasulullah memerintahkan fa'atimu salasi, dia digenapkan sampai 30. Ketika di bulan Sya'ban itu belum terlihat hilal, atau masih ragu untuk terlihat hilal atau belum, maka perintahnya genapkan di bulan Sya'ban itu sampai 30. Nah, baru besoknya lagi berpuasa. Begitu ya kalau kita merujuk pada bagaimana yang terjadi pada awal bulan Ramadan misalnya. Kemudian ibadah istimaiyah semisal puasa, kemudian lebaran, termasuk kurban ya. Ini adalah penetapan waktunya harus karena istimaiyah bersama itu harus oleh pemerintah, tidak bisa masing-masing. Nah, so bebas aja masing-masing, misalkan ya ada yang milihnya Kamis, ada milihnya Rabu, ada milihnya Minggu, ada Sabtu. Saya mau Selasa aja sesuai hari lahir. Nah, ini nggak bisa. Kalau istimaiyah maka ini harus ditetapkan oleh pemerintah. Jadi tidak berkelompok atau perorangan, begitu ya. Nah, sehingga dalam hal ini kalau kita berbicara Arafah juga ada yang mengatakan bahwa tidak identik, bahwa Arafah itu tidak harus identik dengan wukuf di Arafah, gitu ya. Karena yang dimaksud hadis bahwa saum Arafah itu menunjukkan kepada tanggal 9 Zulhijjah, bulan Zulhijjah sebagaimana hari ke-8 disebut hari Tarwiyah, hari ke-10 disebut Yaumin Nahar, 11 sampai 13 disebut Ayyamun Tasyrik. Nah, ini tidak menyebutkan terkaitan dengan wukuf puasa itu karena wukuf spesifik, tapi karena penamaan tanggal 9 itu dikarenakan ada wukuf, gitu ya. Jadi 8 Tarwiyah, 9 wukuf, Arafah dengan wukufnya, kemudian 10 Nahar atau Idul Adha, 11 sampai 13 Yaumil Arafah, Yaumil Tasyrik. Dan kemudian Rasulullah bersabda ya terkait dengan hilal nih, idza ra'aitumu fasumu wa idza ra'aituhu fa'tiru ya. Ketika melihat hilal, ini terkait dengan puasa, idza ra'aitumu fasumu, jika kalian melihat hilal maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumu fa'tiru, jika engkau melihat, wa ra'aituhu, jika melihat hilal maka berbukalah. Fa in ghamma 'alaikum faqdarulah, jika terjadi mendung tidak nampak hilal maka sempurnakan. Nah, setahu saya di Indonesia kenapa kemudian pemerintah itu melalui isbatnya menentukan kepada kemarin tanggal 1 hari Jumat, karena sebelumnya belum terlihat hilal, artinya masih di bawah 3 derajat yang menjadi ketentuan. Hilal itu terlihat di atas 3 derajat, jadi sangat tipis dan sangat kecil sekali kemungkinan terjadi hilal. Maka istihadnya adalah faqdarulah, disempurnakan, gitu ya. Bulan Dzulqa'dahnya disempurnakan, kemudian baru masuk bulan Dzulhijjah. Itu jadi berbeda selisih 1 hari. Nah, sekali lagi yang terakhir, sudah terjadi memang perbedaan ini sejak zaman dahulu, ya. Sejak zaman para sahabat terjadi perbedaan. Misalkan dahulu Ummu Fadl menyuruh Quraib menemui Muawiyah di negeri Syam. Lalu kemudian untuk menyelesaikan urusan, setelah urusan Quraib melihat hilal Ramadan malam Jumat di negeri Syam, kemudian setibanya di Madinah, Ibnu Abbas bertanya, gitu ya, kepada kapan kamu melihat hilal? Kata Quraib, malam Jumat. Kamu melihatnya sendiri? Ya. Kata Quraib, ya saya melihatnya dan penduduk negeriku melihatnya, mereka pun berpuasa. Muawiyah pun berpuasa, jawab Quraib. Ibnu Abbas kemudian mengatakan, ya, likunna ra'aynahu lailatal sabt fala nazala tasumu hatta takmilu salasina aw tarahu. Kalaulah kami melihatnya
malam Sabtu kami akan terus berpuasa hingga kami selesaikan selama 30 hari. Atau kami melihat Syawal. Jadi perbedaan tuh antara Syam dengan Madinah waktu itu juga berbeda ya. Ada di Syamnya sudah malam Sabtu, ditentukannya, sementara di Syam itu dari malam Jumatnya, begitu ya. Quraib bertanya, mengapa tidak mengikuti ru'yah Muawiyah puasanya? Yang jawab Ibnu Abbas, la hakada amarona Rasulullah SAW. Tidak, seperti inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi menunjukkan bahwa hilal di negeri ini, negeri kita, tidak harus sama dengan hilal Arab Saudi, dan demikian pula dengan 1 Dzulhijjah, ya, memungkinkan terjadi perbedaan dikarenakan ada perbedaan dari hilal nampak atau belum terlihat atau tidak berdasarkan bagaimana para ahli melihatnya. Saya kira begitu, Ustaz Tauhid. Baik Ustaz, jadi alhamdulillah ada 4 kemungkinan pendapat yang muncul ya Ustaz ya. Betul. Jadi di sini juga malah pertanyaan Ustaz, beberapa malah ya yang masuk ini kaitannya kalau Arafahnya di hari Jumat, sholatnya di hari Ahad. Bagaimana itu Ustaz? Kalau mengikuti pendapat tadi pasti boleh begitu Ustaz. Betul, ini sekali lagi kita harus menghargai dia berpendapat demikian. Jadi silahkan saja kalau itu meyakini dan niat karena Allah, tidak akan tertukar amalnya, maka itu bentuk kehati-hatian supaya tetap hari Arafahnya dapat, tidak berbeda dengan Saudi, dan juga Idul Adha-nya dapat gitu, ikut di Indonesia. Nah ini juga silakan. Tadi berarti pendapat yang kedua tadi ya. Kalaupun di hari Sabtu Ustaz, ini pertanyaan tetap sama seperti halnya pemerintah, tidak apa ya Ustaz? Ya, jadi jangan sampai kemudian diklaim, oh hari Sabtu itu kan di sana sudah Idul Adha, kalau di sini puasa berarti melakukan puasa haram gitu kan? Di Idul Adha tidak demikian, gitu ya. Memang ada anjuran di beberapa ulama, kalau kita melihat kepada ulama yang mengikuti hilal ini ya, mengikuti hilal lokal dan kalender negeri masing-masing, itu tentu lebih memudahkan kepada kaum muslimin dalam pelaksanaan ibadah mereka. Ini menurut para ulama. Apalagi Nabi menganjurkan supaya memang berpuasa dan juga berbuka dalam waktu yang bersamaan di setiap negeri itu ya. Jadi as-saumu yaumus tasumu wal fitru yaumu tuftirun, ya, puasa dilakukan pada hari ketika masyarakat itu berpuasa dan berbuka pada saat masyarakat itu berbuka. Kemudian wa adha yauma tadhun, dan Idul Adha pada hari orang-orang melakukan Idul Adha. Itu ya. Jadi sekali lagi ini hal yang biasa muncul, namun tentu harus saling menghargai untuk bagaimana perbedaan ini. Begitu. Alhamdulillah Ustaz Tunun ya, ini ramainya tahun ini yang ramai malah puasa ya, kaitan dengan pelaksanaannya. Saya simak tadi Ustaz Ali juga sempat muncul ya. Mudah-mudahan. Ya Ustaz Ali, ahlan. Ustaz Ali, selamat datang. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ustaz Ali. Baik, sedang mengkondisikan barangkali. Ustaz, baik ya, insya Allah kita akan sama-sama, yang terpenting juga selain saum adalah kurbannya ya Ustaz. Kalau kurban itu bisa dilaksanakan di Yaumin Nahar 10 Dzulhijjah ya. Kalau pemerintah tanggal 10 insya Allah. Hari ini mungkin 6 hari lagi ya, atau 5 hari menjelang. Jangan lupa Ustaz, DTPD juga menyelenggarakan banyak hal kaitan dengan saluran kurban Ustaz ya. Yang insya Allah tak hanya di pelosok negeri, kawasan Indonesia Timur, juga di negeri-negeri Muslim ya, solidaritas Muslim dunia ya, insya Allah. Dan DTPD malah NGO terbesar Ustaz, 120 ya kemarin sempat kita salurkan unta di kawasan Palestina begitu. Mudah-mudahan hari ini tidak mengurangi. Kemudian Ustaz ini ada program kita namanya sedekah daging Ustaz. Ya. Jadi kan begini, orang punya kebaikan itu banyak ini ya saja kemampuannya ya. Ada yang memang